Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat malam semuanya para pejuang masuk Universitas Pertahanan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Oke, baik teman-teman, malam ini malam Jumat ya. Malam Jumat kita fokuskan untuk belajar lanjutkan teman-teman di TWK tes wawasan kebangsaan. Dan di malam ini kita telah hadir di jumlah kurang lebih ada 22 partisipan. Tetap semangat ya. Siapkan catatan kalian, catat apa yang perlu dicatat sehingga materi bisa diserap dengan baik, teman-teman. Hari ini kita akan membahas di tes wawasan kebangsaan 4 ya. 30 soal kita akan kupas secara tuntas dan mudah-mudahan itu menjadi jalan kita untuk bisa diterima di Unhan sesuai dengan prodi kita masing-masing, sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Baik, saya akan mencoba share soal seperti biasa konsepnya. Nanti saya akan pilih satu orang yang paling dekat, urutan dari layar dekat dengan saya, membaca soal lalu menjawab dan kita akan bahas. Baik, so wait. Let's share. Share. Coba kita akan perkecil. Wait. Baik, tunggu ya. So, oke, kita akan bahas dari mulai yang pertama, ada 30 soal teman-teman di soal TWK ini.
Eh, kita mulai saja langsung. Baik, di nomor pertama, seperti biasa, kita akan membaca soal, lalu menjawab dan bahas jawaban yang tepat. Yang pertama, teman-teman, ini berkaitan dengan tindakan bela negara yang kita lihat di layar. Coba kita lihat. Yes, oke. Tindakan bela negara terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu secara fisik dan non-fisik. Baik, mungkin secara fisik bisa melakukan dengan konfrontasi langsung ya. Oke, tindakan bela negara secara non-fisik, misalnya tidak memaksakan kehendak. Oke, kalau non-fisik udah. Adapun contoh dari bela negara secara fisik. Wah, oke, ini fisik langsung nih. Oke, berarti berhadapan langsung ya. Oke, mana yang termasuk bela negara secara fisik? Yang A, belajar dengan giat, tidak relevan. Dengan pembela negara, ini bentuk bela negara dengan dikondisikan secara seorang pelajar ya, kalau yang A. Oke, baik. B menggunakan produk dalam negeri ini juga kurang pas ya. Kemudian yang C mengikuti upacara ini seremonial saja dan D membayar pajak dalam bentuk peningkatan ekonomi. Kalau yang ini jawaban yang pas, jawaban yang E ternyata mengangkat senjata bila mana ada serangan. Ya, ini adalah bentuk bela negara yang dilakukan oleh warga negara Indonesia termasuk militer secara fisik langsung. Baik, ini relatif mudah teman-teman soal yang pertama. Kita akan lanjut di soal yang kedua. Oke, soalnya pendek-pendek ternyata. Yang kedua, coba saya akan panggil ini silahkan oleh, nah, paling dekat saya adalah Omni. Omni Sudia Joy, MTK Battle, silahkan. Omni Oke. dibaca. Sikap menumbuhkan bela negara dapat dimulai sedari dini dan dapat dilakukan dengan tidak harus pergi ke medan perang. Sikap bela Iya. negara yang harus ada dalam jiwa pelajar adalah Oke, gampang eh, banget ya. Jiwa pelajar ini ya, yang tidak harus ke medan perang. yang C sih, menghormati teman yang berbeda keyakinan. C. Oke. Yang C menghormati teman yang berbeda keyakinan. Oke, kita yang A ya, gotong royong ini tidak Gotong relevan royong yang ya. dilakukan oleh ini tidak relevan ya, enggak ya, yang A ya, karena ini umum oleh tidak hanya untuk pelajar ya. Kalau yang B membantu teman yang kesulitan ini juga baik, tapi ini tidak secara langsung pergi ke medan perang ya. Kemudian juga yang C menghormati teman yang berbeda keyakinan, yang D menghormati guru, yang E kerja bakti. Oke, untuk Omni, ini pilihan yang jawaban dua yang tepat itu adalah D. Menghormati teman yang berbeda keyakinan itu baik, tapi kita bisa hierarkikan atau strukturkan ada yang lebih penting terlebih dahulu. Tapi bukan berarti tidak penting ya yang menghormati berbeda keyakinan. Cuman ketika kita strukturkan, hierarkikan, ini ada yang lebih utama. Nah, jawaban yang relevan adalah yang D, menghormati guru terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena pelajar adalah seseorang yang melaksanakan proses pendidikan. Dan memang salah satu upaya bela negara bisa dilakukan dalam ranah pendidikan sebagai seorang pelajar, yaitu dengan mulai menghormati guru. Karena dengan menghormati guru, sebagai orang yang telah berjasa dalam membagikan ilmu, Omni ya, kepada kita berarti kita telah menjadi manusia yang memahami dan menghargai guru sebagai eh, opsi yang terpenting atau unsur yang terpenting seperti itu. Jadi jawaban yang D adalah yang paling relevan. Kalau misalkan di TKP kan, poin D itu poinnya 5 dan yang C itu baru poinnya 4. Baik, terima kasih Omni sudah membantu menjawab ya. Kita akan lanjut di soal nomor 3. Wih, pendek-pendek juga nih ya soalnya. Oke, baik. Nomor 3, silahkan ini dijawab oleh yang dekat dengan Omni. Layarnya adalah Kholisoh Aulia, SMAN MBS Lampung. Silahkan Kholisoh. Siap Kak, izin jawab. Baik. Bela negara dapat terwujud dalam lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Upaya menerapkan bela negara dalam lingkungan keluarga yaitu Oke, ini kecil banget ya kalau menurut keluarga lingkupnya. Selalu berprestasi menjaga nama baik. yang B Kak, menjaga nama baik keluarga. Oke, ini sangat mudah ya untuk bisa dijawab. Andai soal TWK ini dari nomor 1 sampai 30 modelnya seperti ini,
kayaknya teman-teman itu betul semua kayaknya. 100% betul semua ya. Mudah-mudahan ya tingkat kesulitan seperti ini teman-teman. Baik, tapi kita lihat yang opsi C ikut dalam rekreasi enggak. D menyumbangkan harta ya kepada yang membutuhkan tidak ya. Kemudian juga yang E mendoakan kesuksesan diri. Yes, tentunya yang relevan adalah yang B menjaga nama baik keluarga. Karena dengan demikian tandanya seorang individu dilatih untuk bertanggung jawab tentunya dan memiliki peran penting untuk menjaga martabat ya keluarga, teman-teman. Terima kasih Holiso telah membantu. Lanjut di soal nomor 4. Bisa, Kak. Oh, Siap, Lisa. terima kasih. Oke. Kalisa. Kalisa. Oke, siap. Saya panggil Kalisa ya. Terima Oke. kasih, Kak. Saya jadi melihat kalau dan huruf K dan H ada A itu seolah-olah bahasa Arab ya. Oke, Iya. Kalisa. Oke, lanjut nomor 4. Kita akan pilih nih yang dekat dengan Halisa adalah ternyata Nashwa Al-Kahfi Bogor. Silahkan Nashwa. Your time. Baik, izin menjawab, Kak. Diizinkan Seorang ASN dong. wajib memiliki sikap bela negara. Salah satunya yaitu menyikapi bela negara dalam konsepsi bela negara. Konsepsi bela negara adalah rasa cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia yang bisa diwujudkan dengan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Contoh lain dari penerapan konsepsi bela negara untuk seorang ASN adalah Oke, konsepsi bela negara oleh seorang ASN, aparatur sipil negara, bisa dilakukan dengan cara apa? Oke, sesuai dong dengan fungsinya ASN ya. Oke, tentunya ya. yang D. Oke, Menjalankan profesi dengan baik. yang D, jawaban dari Nashwa. Oke, menjalankan profesi dengan baik. Oke, tentunya betul ya. Jawaban yang pas adalah yang D, menjalankan profesi dengan baik sebagai ASN, merupakan konsepsi bela negara. Ini menunjukkan sikap cinta tanah air dalam konsepsi bela negara, yang artinya, Nashwa, itu para ASN menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada pada bangsa dan menjaga persatuan serta kerukunan, itu yang paling penting. Dan juga tak lupa berkontribusi dalam pembangunan nasional ya. Betul. Karena mewujudkan rasa tanggung jawab dan menanamkan nilai dalam kenegaraan sehingga dapat menjadi warga negara yang ikut serta dalam mewujudkan pembangunan nasional. Kalau yang A memberantas tindakan spionase, oke, itu lebih spesifik ya. Ini adalah bagian aparat keamanan. Kemudian juga menghindari perilaku curang. Oke, ini terlalu umum ya, general. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja sebetulnya. Oke, oleh swasta mungkin ya. Kemudian juga menjauhi narkoba, ini umum juga, bukan hanya ASN. Kemudian juga meningkatkan ekuitas kerja, yes ini umum juga. Tentunya yang lebih pas dan relevan adalah yang D. Terima kasih Naswa telah membantu menjawab. Kita akan langsung ke soal nomor 5. Oke, 5 agak panjang ya. Silahkan, yang dekat dengan Naswa adalah Yuda SMAN 1 Denpasar. Silahkan Yuda. Yuda, Tes, silakan. tes. Oke. Di Yes, sebuah silakan. desa yang terletak di pedalaman Indonesia terdapat seorang pemuda bernama Budi. Budi berasal dari keluarga sederhana yang tinggal jauh dari pusat kota. Meskipun kondisi ekonomi keluarga pendidikan yang layak. Suatu hari, pemerintah desa membuka program pendidikan yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi warga desa. Namun, karena terbatasnya sumber daya, tidak semua warga desa dapat konteks narasi Tidak semua. tersebut. Bagaimana Budi dapat menunjukkan hak bela negaranya? Oke, ini udah jelas ya. Ini udah banyak di spill beberapa kata penting pendidikan, kemudian juga pendidikan juga ini berapa mudah. Yes, ini relevansinya dengan pendidikan tentunya ya. Kalau misalkan dipasalkan, ini tentunya berkaitan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 45. Berkaitan dengan sistem pendidikan juga. Semua warga negara berhak memiliki atau mendapatkan pendidikan yang layak sebetulnya. Oke, kira-kira narasi tersebut relevansinya dengan jawaban yang mana? Yang C, Kak, memperoleh pendidikan. Yes, oke. Tentunya jawaban yang C memperoleh pendidikan ya. Jadi ini sesuai dengan pasal berapa tadi? Saya bilang pasal 31 ya, ayat 1. Tuh. Bunyinya itu kurang lebih
Pendidikan nasional berbentuk susunan dan sistem kependidikan nasional yang diatur oleh undang-undang. Yes, maka dari itu memperoleh pendidikan bukan hanya sebagai hak ya, hak individu maksudnya, tetapi juga sebagai suatu bentuk persiapan kita untuk turut serta dalam bela negara. Maka dari itu, teman-teman, pengetahuan dan keterampilan ataupun skill ya, ataupun kompetensi yang memadai, warga negara akan dapat berperan lebih efektif dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Oke, melalui sistem pendidikan yang baik. Kalau yang A mempertahankan wilayah RKRI, oke, itu relevansi dengan keamanan. Ujian penelitian itu juga bagian aparat keamanan. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat, yes, keamanan semua. Berpegang teguh dan berdepan, yes, oke. Relevan jawaban yang C atas soal nomor 5. Kita lanjut di soal nomor 6. Oke, 6 jawabannya panjang-panjang. Silahkan yang lebih dekat. Nadia Safwah, silahkan. Di sebuah kota, terdapat seorang mahasiswa bernama Ahmad yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Bernama Ahmad mendapatkan Oke. tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan di luar negeri dan gaji yang lebih tinggi daripada pekerjaan di Tinggi. tanah air. Pede. Bagaimana Ahmad dapat menunjukkan semangat bela negara dalam situasi ini? Oke, ini soal kontradiktif kadang-kadang ya dengan perasaan kita teman-teman. Waduh, di luar negeri gajinya gede nih. Nah, kalau misalkan di Indonesia sekian juta, luar negeri ratusan, gimana dong? Tapi tetap dalam konteks soal harus menunjukkan yang terbaik, teman-teman. Ya, Yang D, yang apa? Yang D atau B? yang D, Depok. Depok. Coba kita lihat yang Depok ya. Menerima tawaran pekerjaan luar negeri dan berjanji akan pulang setelah beberapa tahun untuk berkontribusi di dalam negeri. Oke, aduh, sakit nih sebagai bangsa negara Indonesia nih. Ternyata diterima ya tawaran yang ada di luar negeri. Sebetulnya dalam konteks sosial realita, saya pun merasa ya memang tidak ada salahnya sebetulnya ya untuk jawaban D. Tapi kita konteksnya adalah konsep, teman-teman. Apalagi di narasi di sini ada bahasa menggiurkan, artinya adalah menguji kesetiaan kita terhadap bangsa ya. Oke, dalam konteks kemanusiaan saya sepakat deh, tapi dalam konteks soal ini, teman-teman, jawaban yang relevan adalah Sopah ya, yang B. Bogor menolak tawaran pekerjaan luar negeri demi berkontribusi pada pembangunan di dalam negeri. Sebetulnya dalam situasi ini ya Ahmad dapat menunjukkan semangat bela negara dengan menolak tawaran pekerjaan luar negeri dan memilih kontribusi pada pembangunan di dalam negeri. Dan tindakan ini sangat mencerminkan komitmen kita untuk memberikan dampak positif. Jadi komitmen kita ya. Jadi apa istilahnya tuh? Ada tawaran apapun, aku cinta bangsa gitu intinya ya. Meskipun kadang bertolak belakang, tapi tidak masalah. Dalam konteks soal yang B yang paling relevan. Terima kasih Sopwa telah membantu menjawab. Kita lanjut di soal nomor 7. 7 agak pendek. Yang dekat dengan Sopwa adalah Najib Rahman MN1. Ya, silakan Najib. Karena waktu yang mepet, Pak Ramdan terburu-buru pergi ke kantor tempat kerjanya sampai ia baru sadar bahwa hari itu seluruh staf harus membuat kerajinan dari bahan kain songket sebagai upaya untuk melestarikan keindahan ragam motif budaya yang ada di Indonesia, yang hasilnya akan dipajang sebagai hiasan di kantor. Tindakan yang dapat dilakukan Pak Ramdan sebagai warga negara yang punya nilai nasionalisme terhadap negaranya adalah Jadi dia telat ya Pak Ramdan ini ya. Tapi harus membuat kerajinan konteksnya ya sebagai upaya untuk melestarikan keindahan ragam motif budaya. Jadi sikap yang paling tepat nih. Tindakan yang dilakukan, oke, tindakan ataupun sikap mungkin ya yang bisa ditunjukkan lebih baik dari Pak Ramdan. Yang mana kira-kira? Membiarkan tugas, kalau udah ada kata membiarkan, negatif ya konotasinya ya, jangan dipilih. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita udah tahu telat, nah, B, Kak. sadar diri. B, kita lihat meminta maaf kepada atasan dan akan mengerjakan kerajinan esok hari. Oke, ya opsi ini sangat bagus. Artinya nasionalisme itu paham kebangsaan yang memiliki arti semangat dan kesadaran cinta terhadap tanah air ya, memelihara kehormatan dan bangsa tentunya.
Oke, jawaban yang B adalah relevan, minta maaf pada atasan dan akan mengerjakan esok hari. Tapi kalau lihat kita jawaban yang C, membuat kerajinan tersebut di kantor sambil mengerjakan. Oke, mengerjakan dua pekerjaan secara bersamaan itu kurang baik ya. Multitasking itu sebetulnya baik secara kuantitas, tapi secara kualitas kurang baik teman-teman. Jadi kurang efektif sebetulnya. Kemudian juga D, mencari alasan yang klasik supaya, oke enggak, jangan ya. Meminta bantuan kepada teman yang lain. Oke, gini, dalam konteks pekerjaan, semua pegawai ya ataupun ASN dia memiliki tanggung jawab masing-masing atau job desk-nya sehingga usahakan tidak minta dan membebani teman kerja dulu. Jadi memang harus diselesaikan oleh diri sendiri. Jawaban yang B paling relevan sekali. Terima kasih untuk Najib. Lanjut di soal Sama-sama, Kak. baik 8 ya. 8 panjang juga. Silakan ini dijawab oleh SMAN 5 Taruna Brawijaya. Kita panggil Naura. Silakan Naura. Sebagai seorang ASN, Pak Wahid mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara disiplin dan penuh tanggung jawab. Dalam satu kondisi, Pak Wahid dihadapkan pada pilihan di mana ia harus melaksanakan tugasnya untuk menghadiri acara pelatihan profesi pendidikan. Di satu sisi, harus menghadiri acara pembagian rapot anaknya yang menjadi salah satu siswa terbaik di sekolah internasional juga. Pak Wahid dipercaya sebagai salah satu perwakilan wali murid yang akan menyampaikan sambutan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, sikap Pak Wahid dalam mencerminkan konsep menghormati bahasa Indonesia adalah Oke, konsep menghormati bahasa Indonesia ya. Oke. yang B. Yang B, menghadiri acara pembagian rapot dan menerima kepercayaan tersebut sebaik mungkin dan dengan segera melanjutkan menghadiri acara pelatihan profesi. Oke, ini sangat bagus ya. Ini menunjukkan profesional sebetulnya. Yang dimaksud adalah bagaimana bisa menempatkan dirinya selama dalam lingkup kerja maupun di luar lingkup kerja. Ini ada acara pribadi dan juga acara kewajiban ya. Pribadinya itu adalah apa nih? Menghadiri acara apa? Harus menghadiri pembagian rapot ya, itu pribadi sebetulnya. Tapi Pak Ahmad lebih eh, memilih opsi yang B, yang jawabannya menghadiri acara pembagian rapot dulu dan menerima kepercayaan tersebut sebaik mungkin dan dengan cara segera melanjutkan menghadiri acara pelatihan profesi. Yes, ini relevan dengan konteks persoalan yang dihadapi oleh Pak Wahid ini. Baik, terima kasih Naura. Kita akan lanjut di soal nomor 9, panjang kali 9 lumayan. 9 silahkan ini dijawab oleh Akram. Silahkan Akram Gasan. Your time. Please try to answer number 9. Sebagai mahasiswa yang terpilih menjadi perwakilan dalam ajang pertukaran pelajar antar universitas, Donita mendapat hadiah tiket untuk jalan-jalan ke tempat wisata manapun. Di antara pilihan yang ditawarkan di antara 2 tempat wisata dalam negeri dan 2 wisata luar negeri. Melihat pilihan tersebut, Donita memegang kode prinsip nasionalisme bawah. Oke, lagi-lagi prinsip nasionalisme ya teman-teman ya. Oke, kira-kira mana yang menunjukkan nilai-nilai nasionalisme? Melihat pilihan tersebut ya, Donita harus seperti apa? Yang A kita lihat sebagai warga yang nasionalisme harus lebih mengutamakan pilihan yang ada di dalam negeri karena mencintai produk dan wisata lokal akan menambah nilai positif dan nilai jual terhadap negara. Yes, ini tentunya akan membangkitkan rasa patriotisme juga ya sebagai anak bangsa, tidak hanya dilakukan dengan hal yang bersifat kaku gitu loh ya dan idealis, melainkan dengan kebanggaan terhadap hasil-hasil kekayaan seluruh Indonesia. Oke, cinta lokal banget. Kalau yang B meskipun salah satu seperti tapi Donita, oke ini nggak relevan, memanfaatkan kesempatan nggak, udah negatif narasinya, memanfaatkan kesempatan saja. Kemudian yang D, prinsip misalnya hanya bisa lakukan momen tertentu. Oke, ini mempersempit ruang gerak ya. Kalau yang D, menolak produk atau tempat usaha luar negeri tidak akan memberikan. Oke, kalau ini tertutup banget justru ya. Kita harus terbuka pada nilai-nilai atau produk luar negeri juga, tapi tidak menghilangkan produk lokal. Kalau bisa mengkolaborasikan. Jadi jawaban yang relevan adalah yang A, betul. Terima kasih telah membantu menjawab. Kita akan lanjut di soal nomor 10.
Nah, 10 pendek nih. Silahkan 10 ini dijawab oleh dari SMK Kesehatan. Siapa coba? Nadia Sofwa. Silahkan Nadia. Tes. Yes, ada suaranya muncul. Melihat teman sebangkunya tidak memakai seragam merah putih untuk acara penyambutan bupati sekaligus acara penghormatan terhadap bendera merah putih, sikap yang Agung lakukan adalah Oke, melihat temannya tidak menggunakan seragam merah putih. Oke. Untuk acara penyambutan bupati ya. Mudah-mudahan bupatinya baik dan amanah ya. Dalam konteks soal ini maksudnya. Oke, kira-kira jawaban yang pas adalah yang E. yang E. Kita lihat memberikan pemahaman betapa pentingnya mencintai tanah air dan mentaati aturan yang berlaku. Oke, saya sepakat ya untuk menggunakan seragam itu kita tendensinya lebih kepada cinta tanah airnya sebetulnya ya. Oke, ini adalah pilihan yang baik ya, karena mencerminkan sikap edukatif dan pedagogis sebetulnya ya, yang memberikan pemahaman pada orang lain tentang pentingnya cinta tanah air dan ketaatan pada aturan teman-teman. Jawaban E, jawaban paling relevan. Kalau yang A, mengingatkan teman pada aturan yang ada di sekolah, oke baik, tapi kurang komprehensif. B, menghormati mengamalkan Pancasila, oke, ini tidak terlalu relevan dengan konteks tidak memakai seragamnya ya. Mengabaikan, oke, enggak. Melaporkan temannya pada guru, oke, ini main lapor aja nih ya. Oke, baik, terima kasih sudah membantu nomor 10. Kita lanjut ya, Sofa. Di nomor 11. Let's try number 11, yang paling dekat dengan Sofa. Ini yang paling mahal nih harganya nih. Intan. Nah, Intan kan mahal ya. Lanjut, silakan Intan. Your time. Seorang siswa SMA memilih untuk memakai seragam sekolahnya dengan bangga di luar jam sekolah. Di Pendapat luar jam Anda, sekolah. apakah tindakan ini dapat memperkuat semangat sekolah? Oke, seorang siswa SMA memilih untuk memakai seragam sekolahnya dengan bangga di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah, ya seharusnya mungkin baju bebas ya, tapi mungkin menunjukkan rasa bangga itu loh ya. Jadi, oke. Yes, jawaban yang pas yang mana? Yang C. Yang C Yang nggak C. sih? Coba kita lihat. Tindakan siswa ini, oke. Tindakan siswa ini adalah contoh semangat sekolah yang positif yang bisa mempengaruhi Oh, tapi teman-teman. kayaknya yang A nggak sih? Kayak nggak ada pengaruhnya gitu. eh Sebetulnya kalau misalkan Maksudnya. ada sih, ada pengaruhnya ya. Yang A tuh nggak salah banget ya, tapi memang tidak tepat. Pilihan ini terlalu mutlak gitu ya, dan tidak mempertimbangkan bahwa tindakan individu dapat berpengaruh terhadap atmosfer sekolah. Bisa berpengaruh ya. Oke, kita yang lihat yang B, siswa ini hanya ingin terlihat enggak ya kalau itu ya. Yang D, Kak. Yang D, siswa ini seharusnya lebih fokus pada pelajaran daripada seragam sekolah. Hmm, coba. Ya, harus. Oke. Antara C dan D mungkin ya. Coba. Yang E, semangat sekolah hanya relevan. Oke, enggak. Oke. Kalau yang D itu dalam perspektif saya, ini meskipun fokus pada pelajaran, sebetulnya memang sangat penting. Memperkuat semangat sekolah juga merupakan bagian penting ya dari pengamalan pendidikan. Dan tindakan siswa ini juga tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu fokus pada belajar. Karena bisa jadi ini adalah cara untuk memperkuat ikatan dengan sekolah. Tapi memang jawaban ini adalah 4 kalau saya lihat poinnya ya. Yang paling relevan memang jawaban yang C. Tindakan siswa ini adalah contoh semangat sekolah yang positif yang bisa mempengaruhi teman-temannya. Meskipun mungkin ada sedikit tendensius oper gitu ya. Dibandingkan jawaban yang D, yang E lebih relevan jawabannya. Kalau misalkan di TKP kan ini poinnya 5 dan D adalah poinnya 4. Oke, tapi tidak mengapa. Terima kasih telah membantu ya Intan. Kita lanjut di soal nomor 12. Oke. 12 yang dekat dengan Intan. Oke, SMAN 1 Cikembar. Mirip berarti ya. Oke, silakan oleh Yuna. Number 11. Number Izin 12. jawab, Kak. 12 ya. Oke, baik.
pada hari proyek sekolah yang akan dipresentasikan di hadapan seluruh kelas, setiap siswa diharapkan mengenakan seragam sekolah yang menampilkan semangat sekolah yang tinggi. Namun saat presentasi dimulai, Anda melihat seorang teman sekelas yang tidak mengenakan seragam sekolah dan terlihat malas-malasan. Sebagai teman sekelasnya, tindakan apa yang seharusnya Anda lakukan? Oke, lihat temennya malas-malasan tidak mengenakan seragam ya, tidak pakai seragam. Jadi sikap nih ya atau tindakan kita terhadap kawan kita kayak gimana? Kalau yang A nyindir nggak boleh ya, nggak boleh nyindir-nyindir, nyepet-nyepet, nggak deh. Itu udah konotasinya negatif. Yang D Yang C, mengabaikan, Kak. Yang yang C. C. Oke. Yang C mendekati teman tersebut setelah presentasi selesai dan menawarkan bantuan jika ada masalah membuatnya tidak dapat mengenakan. Oke, ini selain jawaban yang pas, ini juga sikap yang sangat bijaksana barangkali. Barangkali temannya itu malas-malasan ada alasan tertentu, maka dikonfirmasi sama temannya ya. Ini sangat bijaksana sekali. Luar biasa. Kalau yang D menghindari teman tersebut, enggak. Tidak tahu, enggak juga. Yes, jawaban yang D adalah jawaban yang relevan. Kalau soal nasionalisme, ini memang salah satu jawaban yang bisa dipilih itu biasanya memang kata-kata yang paling panjang ya untuk konteks soal nasionalisme teman-teman. Oke, terima kasih atau menunjukkan sikap-sikap maksudnya. Baik, kita lanjut Makasih, Kak. di soal baik sama-sama. Lanjut di soal nomor 13. Wih, pendek nih 13 nih. Ini silahkan dijawab oleh SMAN 1 Jereweh Aidil, silahkan. Aidil yang sedang menggunakan topi koboi ya. Ya, maaf Kak kalau jaringannya nge-lag Kak. Oke, aman, lancar ya. Silahkan. Seorang pemuda yang aktif di kegiatan sosial mendirikan sebuah kelompok relevan untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Mereka sering mengadakan kegiatan sosial seperti memberikan bantuan pangan, membantu korban bencana alam, dan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Pemuda ini mengambil inisiatif untuk berkolaborasi dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mencerminkan penerapan nilai Pancasila yang mana. Oke, ini adalah pemuda yang aktif kegiatan sosial. Oke, artinya kalau aktif kayak gini dia lagi menjunjung kebersamaan gitu lah. Oke, kerjasama gitu loh ya, memberikan bantuan. Oke, ini udah jelas nih. Kalau yang sila yang pertama gak mungkin ya. Ya, Oke, sila pertama gak mungkin. Kalau yang kedua kan kemanusiaan adil beradab. dan beradab. Enggak ya, kalau itu nggak mungkin. Oke, kegiatan sosial nih. Menjunjung apa kalau kita bareng-bareng kompak gitu kan? Satu visi, satu misi. Ketiga, sila ketiga. Yes, tentunya ini menunjukkan sila ketiga persatuan intinya ya, persatuan Indonesia. Dan memang tindakan pemuda ini sangat mencerminkan sekali semangat persatuan dan kesatuan dalam membantu masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama ya. Oke, baik, terima kasih untuk Aidil ya tadi ya. Oke, Makasih, Kak. lanjut. Baik, sama-sama. Lanjut nomor soal 14. Pendek nih, 14 ini dijawab oleh 14 SMAN 1 Lawang Kidul. Kira-kira siapa? Lawang Kidul. Ayo, siapa kira-kira Lawang Kidul? Laudia ya. Setiap peraturan perundang-undangan yang ada dan terdapat di posisi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang lebih tinggi tingkatnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari asas. Oke, udah jelas ini ada kata kunci lebih rendah atau lebih, maksudnya kata kuncinya ada lebih rendah, lebih tinggi dan tingkatannya. Oke. Yes, ini mah udah kejawab langsung. Jawabannya adalah hierarki. Hierarki itu adalah susunan ya, struktur ya. Asas yang memuat tingkatan atau jenjang sebetulnya dalam peraturan perundang-undangan. Yang tentunya menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan yang lebih tinggi. Nah, ini merupakan konsep hierarki sebetulnya. Oke, lanjut di soal, terima kasih ya Laudia. Kita lanjut soal nomor 15. Pendek juga. Ini silahkan dijawab oleh teman Tarnala. Patricia, silahkan. Izin jawab, Kak.
Vina bangga atas prestasi dari Anton yang membawa harum nama Indonesia pada kancah internasional dalam pertandingan renang. Ia merasa terharu karena perjuangan Anton yang berusaha keras untuk membawa Indonesia mencapai juara satu. Sikap yang ditunjukkan Vina merupakan gambaran dari pengamalan Pancasila. Merasa bangga atas prestasi. Oke, ini merasa bangga dalam pertandingan, merasakan perjuangan, berusaha keras, perjuangan Anton membawa ini. Sikap ditunjukkan Vina merupakan gambaran dari pengamalan Pancasila yang mana? Persatuan Indonesia bukan Kak? Yang C. Yes. Jawaban ini relevan, merupakan pengamalan Pancasila Persatuan Indonesia. Karena salah satu pengamalannya itu ya dengan rasa bangga ya, dan turut berbahagia atas prestasi yang diraih oleh warga negara. Dan tentunya hal tersebut dilakukan oleh Vina ya tadi ya, dalam menyikapi keberhasilan Anton, sehingga si Vina ini mengimplementasikan pengalaman dari Persatuan Indonesia. Oke, jadi kalau misalkan ada teman itu yang berprestasi, kita harus menunjukkan rasa empati dan bangga ya, bukan simpati ya. Kalau simpati lebih ke kesedihan, kalau empati lebih ke kebahagiaan. Baik, terima kasih telah membantu menjawab soal nomor 15. Kita lanjut di soal nomor 16. Silakan ini dijawab oleh, yang dekat nih. Galih, SMAN Taruna Madani, silakan Galih. Izin Kak, kurang ke bawah. Kurang ke bawah, oke. Terima kasih. Yes. Adanya keberagaman dan perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia bukanlah suatu halangan untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan tertib. Karena dalam menyikapi hal tersebut kita harus bisa mencari inti kesamaan dalam setiap perbedaan sehingga kita akan mencapai persatuan dan persaudaraan, yaitu lahir dan bertempat tinggal di Indonesia. Sikap tersebut merupakan salah satu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Oke, kalau ini istilah-istilah penting memang harus tepat jawabannya ya. Kalau istilah-istilah kayak gini memang. Adanya keberagaman perbedaan kehidupan masyarakat Indonesia, kata kuncinya tuh karena menyikapi tersebut kesamaan. Oke. Nah, ini kata kuncinya. Mencari inti kesamaan dalam setiap perbedaan. Nah, ini adalah kata kunci dari jawaban sebetulnya. Mencari inti. Oke. D Kak, multikultural. Multikultural, oke. Tapi untuk konsep mencari inti kesamaan ya, untuk mencari inti kesamaan itu yang pasnya adalah yang ini nih. Istilah ini, mungkin teman-teman agak asing istilah ini ya, common denominator. Dan ini konsep ini adalah lebih memperhatikan pada kesamaan dalam keberagaman dan perbedaan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika sebetulnya teman-teman, sehingga meminimalisir bahkan menghilangkan ya teman-teman celah perpecahan dalam negara Indonesia yang kaya akan perbedaan dan prinsip tersebut yang dapat menyatukan Bhinneka Tunggal Ika kita di negara. Inklusif memang secara menyeluruh, tapi konteksnya bukan mencari inti kesamaan, apalagi konvergen. Konvergen itu arahnya keluaran ya. Kalau pluralistik adalah keberagaman, hanya dalam konteks keberagaman saja dan multikultural, lintas budaya. Jadi yang pas istilah untuk mencari inti kesamaan adalah common denominator atau kita singkat CONDEM ya. Oke, baik, tidak masalah. Terima kasih telah membantu menjawab. Kita lanjut di soal nomor 17. Oke, kalian juga bisa mencatat ya poin penting ini, istilah common denominator ya. Denominator, boleh. Oke, baik, lanjut soal nomor 17. Silahkan ini dijawab oleh SMA SIT Ashifa. Torik Subang ya, Torik ya. Ya, Pak. Yes, oke. Subang yang sangat dingin ya. Lanjut. Menjawab, Kak. Oke, silahkan. Setiap bidang dalam kehidupan bernegara memiliki peran penting untuk mewujudkan implementasi Bhinneka Tunggal Ika, khususnya dalam bidang pendidikan yang berfungsi dalam proses transfer ilmu dan pengetahuan, juga pengembangan pemahaman setiap siswa dengan tenaga pendidik mengenai keberagaman. Peran lain dari bidang pendidikan untuk mewujudkan sikap Bhinneka Tunggal Ika adalah
Oke, peran di pendidikan. Oke, pendidikan itu kan menginternalisasikan nilai-nilai ya terhadap, jadi membentuk apa gitu ya terhadap anak bangsa itu. Berarti D bukan Kak jawabannya. Oke, memang peran lain dari bidang pendidikan untuk mewujudkan sikap Bhinneka Tunggal Ika adalah membentuk karakter bangsa. Yes, peran pendidikan itu adalah membentuk karakter bangsa yang baik, ya, yang berintegritas. Bidang pendidikan tentunya memiliki peran yang sangat esensial, yang sangat vital, yang sangat penting dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maka bagi penerus generasi bangsa, apalagi kita ramai dan familiar ya dengan generasi emas 2045 nih ya. Jadi tidak hanya memahami ilmu saja dan pengetahuan, tetapi juga dengan membentuk karakter bangsa yang patuh pada aturan, pada norma yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi jawaban yang relevan adalah memang yang D, membentuk karakter bangsa. Oke, Kak lanjut, izin terima bertanya kasih Kak. ya. Baik, lanjut di Kak nomor izin bertanya Kak. ya. Kalau yang menemukan sikap bela negara tuh jadi peran siapa? Soalnya tadi saya Oke, agak bingungnya ada antara D atau E. oke. Menumbuhkan sikap bela negara itu sebetulnya eh, lebih fokusnya bukan di pendidikan, bisa juga di kemiliteran atau ketahanan, sehingga yang lebih fokus pada pembentukan karakter anak bangsa adalah di bidang pendidikan ya. Meskipun memang perannya itu relatif sama, hampir mirip gitu, hanya beda fungsi saja. Sorry. Baik, Terima kasih terima Kak. kasih. Baik. Terima kasih telah membantu. Dilanjut di soal nomor 18. Silahkan, ini dari SMAN Banjarbaru ya. Aisyah, silahkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah pilar negara Indonesia. Salah satu fungsi dari NKRI adalah melaksanakan dan menciptakan lingkungan yang tertib dan stabil. Fungsi tersebut dalam NKRI dinamakan fungsi. Oke. Tertib dan stabil ya, ingat ya. Tertib dan stabil. Kalau tertib berarti selalu berkaitan dengan eh, aturan gitu ya. Berarti law and order. Yes, oke, memang betul konsep law and order adalah mengacu pada atau mengorientasikan untuk membentuk lingkungan yang sangat tertib dan juga stabil tentunya. Dan tentunya juga tugas bukan hanya tugas dari pemerintah sebetulnya juga ya, tapi juga dari warga negara ataupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitar sebagai tokoh masyarakat tentunya. Dan itu harus mengimplementasikan fungsi law order. Order itu teratur ya. Order itu teratur tersusun dengan baik. Baik, terima kasih sudah membantu menjawab. Kemudian kita akan lanjut di soal nomor 19. Oke, agak panjang 19. Silahkan, ini dijawab oleh SMK Telkom Purwokerto, tentunya adalah Kak, izin Kak. Itu tadi nomor 18 jawabannya apa ya, Kak? 18, jawabannya adalah E, Law and Order. Oke, siap Kak, terima kasih. Oke, baik. 19, silahkan oleh Arkana. Izin Kak, Yes. Dandi diperintahkan oleh ibunya untuk membelikan bahan-bahan makanan yang akan dibuat olahan kemudian dijual di sekitaran sekolah. Uang yang diberikan ibunya sebesar 500.000. Ibunya hanya menitipkan pesan bahwa semua uang itu harus dibelanjakan tanpa sisa sepeser pun. Perjalanan, Dandi merasa sangat lapar karena belum sarapan sama sekali. Akhirnya Iya. Dandi berpikir untuk membeli makanan terlebih dahulu untuk mengganjal Oke. perutnya yang keroncongan. Dari Mm-mm. kasus tersebut, sebaiknya sikap Dandi yang dalam mengamalkan fungsi integritas Integritas. Mm-mm. terhadap diri sendiri adalah Yes, oke. Ini dikasih uang 500.000 nih, belanjain semuanya, tapi lapar dia. Oke, tapi harus menjaga nilai integritas ya. Oke, apalagi sama ibu ya. Oke, ini integritas diri sendiri nih harus ditunjukkan dengan yang mana? yang ini, Pak. Yang menjaga nilai kepercayaan ibunya untuk tidak memakai. Yes, oke, supaya mamanya percaya. Nanti kalau misalnya nggak percaya, nggak akan disuruh lagi ya. Tapi kalau anak mau biasanya kalau nggak disuruh ya. Oke,
Jawaban yang pas adalah yang E, karena integritas sebagai mutu, sebagai kualitas, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sebetulnya. Sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kepercayaan, ya, trust yang paling penting itu ya, terhadap orang tua dalam konteks soal ini. Kalau yang kita lihat menahan rasa lapar disebut sampai ia pulang ke rumahnya. Oke, menahan lapar mah memang harus ya, tapi nilai yang tercermin dari integritas adalah yang menjaga kepercayaannya yang pas. Yang B membeli beberapa makanan enggak. Yang C membeli makanan lebih dahulu kemudian enggak. Oke, memakai uang sendiri. Oke, yes. Yang paling relevan. Terima kasih telah membantu menjawab. Kita lanjut di soal nomor 20. Silakan ini dijawab oleh SMAN 9 Bandung. Dari Bandung nih ya. Saya kemarin mudik ke Bandung. Oke. Silakan oleh Aksa Haktuna. Siap, Kak. Banyak Silakan. sekolah yang menganjurkan setiap siswa untuk menggunakan smartphone demi keberlangsungan pembelajaran. Karena melihat kecanggihan teknologi yang semakin maju, membuat beberapa sekolah berlomba-lomba dalam mencerdaskan generasi milenial. Ridwan yang sama-sama menggunakan smartphone untuk menunjang pembelajaran tidak hanya pintar di satu bidang pelajaran, ia juga menguasai berbagai bidang dasar pelajaran yang lain seperti geografi, ilmu pengetahuan sosial, fisika, dan TIK. Menurut Ridwan, adanya kemudahan dalam teknologi seperti sekarang ini akan jauh lebih menguntungkan dan mempercepat memajukan suatu negara. Dari sikap yang ditunjukkan Ridwan, terlihat bahwa banyak sekali sisi positif dari penggunaan smartphone untuk kehidupan. Sebagai generasi yang melek teknologi, hal apa yang bisa kita jadikan pembelajaran dari kasus Ridwan tersebut? Oke, teknologi penting ya, bagaikan dua mata pisau sebetulnya. Bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Jadi ya kita harus bijaksana gitu ya, sebagus-bagusnya lah gitu ya. Kalau konteks soal seperti ini, menggunakan alat teknologi sesuai dengan apapun yang disukai, enggak ya. Kalau itu mah bisa berdampak negatif ya. Mewajibkan smartphone canggih untuk bisa mengakses pembelajaran. Jawabannya yang Kak. Berlaku adil Yang terhadap sesuatu dan memanfaatkan fasilitas tersebut sebaik-sebaiknya. Oke, yang E ya, coba kita lihat. Yang C memaksakan keadaan supaya enggak, kalau ini narasinya. Yang D memberikan fasilitas yang sesuai dengan kemampuan siswa walau pihak sekolah tidak Oke, kalau udah ada konteks tidak menyanggupinya, narasinya negatif. Yes, jawaban yang E yang relevan ya, yang sesuai dengan konteks persoalan ini. Jadi seriduan ini dapat menunjukkan penggunaan smartphone dan kemajuan teknologi dapat memberikan banyak manfaat sebetulnya, terutama dalam mendukung pembelajaran dan peningkatan pengetahuan lintas berbagai bidang. Jadi digunakan sebaik-baik mungkin, sebijaksana mungkin, dan bersikap adil. Terima kasih telah membantu menjawab. Jawaban yang pas adalah E. Kita Siap, lanjut di sama-sama, Kak. soal, baik, sama-sama. Baik, 21. Oke, cukup panjang. Silahkan ini dijawab oleh dari Pekanbaru, SMA Taruna. Coba siapa? Siapa? Naila ya. Oke, Naila silahkan. Izin nggak? Silahkan, diizinkan. Jangan menjabat sebagai direktur di suatu perusahaan tempat ia bekerja. Oke, direktur Sudah nih. hampir 10 tahun, ia menjabat banyak sekali perubahan yang signifikan dan memberikan feedback ya. yang berlimpah bagi perusahaan. Oke. Banyak sekali staf yang mengakui kepiawaian Johan dalam mengendalikan alur majunya perusahaan. Beberapa kemungkinan yang dapat disimpulkan dari kepemimpinan Johan adalah Oke, kepemimpinan Johan banyak sekali berkontribusi positif kalau dilihat dari narasi ya. Sudah 10 tahun dia menjabat sebagai direktur. Oke. Ini kayaknya kayak cerita-cerita direktur dulu ya, direktur kereta api ya. Ada yang kenal? Pak Jonan ya, hampir sama namanya. Oke, jawaban yang relevan dengan konteks ini berkaitan dengan kepemimpinan. Bulan 6 Bang tahu. Apa? Memiliki sikap bertanggung jawab. Oke, memiliki sikap bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan penuh ketekunan. Ini kalau misalkan disatukan, ini adalah nilai integritas ya sebetulnya.
Yes, jawaban yang relevan adalah yang ini. Integritas itu isinya bertanggung jawab, ya. Kemudian juga jujur dan disiplin dan tekun itu integritas. Jadi kalau misalkan ada yang bilang jujur bagus, ada yang lebih bagus itu adalah integritas karena jujur di dalamnya ada integritas gitu ya. Di dalam integritas ada jujur ya, kebalik sorry ya. Oke, jawaban yang relevan adalah yang A ya. Oke, terima kasih dari Pekanbaru telah membantu cukup jauh ya. Kita lanjut di soal nomor 22. Silahkan ini dijawab oleh SMAN 1 Kalirejo. Coba siapa? Maggie Monica, silahkan. Siap, terima kasih Kak. Mohon Baik, izin. sama-sama. Lina ditugaskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang menurut orang lain sangat susah diselesaikan. Pekerjaan tersebut membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Dengan kesungguhan yang ada di dalam diri Lina, akhirnya Lina mampu menyelesaikan pekerjaan rumit tersebut sehingga pekerjaan itu selesai tepat waktu dan sesuai harapan. Oke. Saat ditawari lagi pekerjaan yang sama, maka sikap Lina seharusnya Oke. Oke. Ditawari lagi pekerjaan yang sama tanggung jawabnya ya, maka sikapnya seperti apa yang pas. Oke. Udah menunjukkan kinerja yang baik, menunjukkan kesungguhan yang baik, oke. jawabannya yang E, Sehingga Kak. yang E konsisten terhadap komitmen mengerjakan sesuai dengan struktur. Oke. Ya, ini sangat relevan sekali ya dengan konteks persoalan ini mengerjakan sesuatu sesuai dengan instruksi ya. Nah, jadi si Lina ini telah menyelesaikan pekerjaan yang rumit sebelumnya, tapi udah selesai juga dengan baik ya. Baik, jawaban yang E adalah yang pas. Yang A menolak jangan, menerima dengan terpaksa jangan, meminta bantuan orang lain tidak disarankan meminta ya. Kita harus bertanggung jawab sendiri, meminta deadline yang lama, kelamaan ini mah. Oke, lanjut di soal nomor 23. 23, silahkan ini, siapa yang belum saya panggil? Naufal udah belum ya? Naufal udah belum? Naufal saya panggil. Siap, belum Kak? Belum. Oke, berarti Naufal silahkan. Oke Kak. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang dulu aktif di berbagai kegiatan seminar, acara sosial, dan juga mempunyai jejak karir yang melejit, Hani merasa dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan semua itu di usianya yang sudah menginjak kepala 3. Namun ia bersikukuh untuk menerapkan kemampuannya dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Salah satu hal yang bisa dilakukan Hani untuk menunjukkan sikap integritas dari rumah adalah Oke, sikap integritas di rumah ya. Ibu Hani ini udah menginjak yang kepala orang. Kepala B, orang. Kak. Oke, kepala 3. Yang B ya. Yang B mengkokohkan karakteristik supaya bisa menghadapi tantangan. Oke. Ini relevan, tapi coba kita yang lihat yang A dan yang lainnya. Mengajari anak-anak intelijensi akademik. C. Mempersiapkan investasi finansial. Oke, ini sikap integritas lah ya. Oke, mempersiapkan investasi finansial, menanamkan nilai tahun. Oke, ini kata kuncinya adalah integritas, menunjukkan sikap integritas yang harus diinternalisasikan terhadap berarti A ya, anak. Kak. Integritas seperti yang saya sebutkan tadi di awal, di dalamnya itu ada nilai kejujuran, komitmen, tanggung jawab, disiplin. Nah, yang mana tuh? Yang D menanamkan sikap ini ada tanggung jawab nih. Yang D berarti Kak. Oke, yang D terhadap sesuatu yang memberikan urusannya. Kalau yang E memberikan makanan bergizi. Kalau ini dapur ini. Kalian dapat tuh ya makanan bergizi ya. Oke. Yes, jawaban yang relevan ternyata setelah saya pelajari pilihan A sampai E yang paling relevan ya. Yang B juga bukan berarti tidak bagus ya. Yang D ya, yang paling pas. Depok menanamkan sikap tanggung jawab terhadap sesuatu yang diberikan seperti membereskan mainan ya. Nah ini tanggung jawab dan disiplin. Menunjukkan sikap integritas juga dari rumah. Yang bisa dididik atau diberikan terhadap anak di rumah. Baik, terima kasih dari SMAN 9 Bandung ya. Kita akan lanjut di soal nomor 24. Wih, 7 soal lagi ya. Oke, kita lanjut ini oleh mana tadi muncul Jonathan. Jonathan aja, silakan dari 19 Medan. Menjadikan suatu bangsa berintegritas dan berkarakter dimulai dengan adanya penanaman karakter baik sejak dini pada anak-anak.
Salah Mm-mm. satunya adalah aturan untuk taat aturan yang ada di lingkungan masyarakat dengan tidak mengganggu hak dan kewajiban orang lain, seperti Mm-mm. menyalakan petasan di malam hari saat orang-orang tertidur. Mm-mm. Penanaman karakter ini akan berdampak di semua lingkungan yang ia temui, baik di sekolah, rumah, ataupun lingkungan sekitarnya. Salah Mm-mm. satu bukti penanaman karakter yang terlihat di lingkungan keluarga adalah Mm-mm. Karakter yang karakter. terlihat di lingkungan keluarga. Oke, awas jangan nyalain petasan malam-malam nih, Jonathan ya, orang lagi tidur nih. Nggak boleh. Oke, mana yang pas dengan salah satu bukti A. penanaman Memberikan karakter? salam kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. A. Memberikan salam kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Oke, teman-teman. Kata kuncinya adalah integritas, kemudian juga karakter. Oke, kita tahan dulu yang A. B. Membersihkan rumah setiap hari. Enggak. Oke, makan dan kumpul bersama keluarga setiap hari. Makan mulu ya. Oke, membereskan tempat tidur setelah digunakan. Karakter. Oke, memberikan salam. Menjadikan satu bangsa integritas karakter. Oke, memberikan kabar pada orang jika. Oke, seperti yang saya katakan, ini adalah kata kuncinya lagi-lagi bangsa berintegritas dan karakter. Nah, kan sekali lagi saya bilang isi dari integritas ya sebagai karakter gitu loh ya. Integritas sebagai karakter itu diantaranya ada tanggung jawab, kemudian ada disiplin, ada jujur, ada komitmen. Nah, setidaknya ada 4 poin ini. Ada nggak yang menunjukkan dari 4 poin ini mana? Bertanggung jawab, jujur, komitmen, menjaga kepercayaan ya, disiplin. Nah, yang D, mana? Kak. Yang E, Kak. Yang D, Kak, yang D. D. Yang mana nih? Yang mana? Domba. Yang D, Kak. Yang D. Domba katanya. Yang E, Kak. Ada domba di sini jawabannya ya. Betul. Dodol. Oke, dodol. Oke, dodol, Depok, Ini si domba, Dodol apalagi sih, tuh Be. ya. Oke, boleh. Yang penting jawabannya adalah yang D ya. Oke, ini membereskan tempat tidur setelah digunakan. Ini adalah bagian dari disiplin nih. Ini pertanyaan saya kepada teman-teman nih, kalau kalian bangun tidur, diberesin atau langsung main keluar nih? Mana Langsung nih? keluar, Kak. Langsung keluar. Beresin. Beresin Beresin. dulu. Beresin dulu dong ya. Ini langsung keluar siapa nih ya? Oke, terima kasih Jonathan sudah membantu menjawab ya soal nomor 24. Kita lanjut di soal 25. 6 soal lagi. Dea. Soalnya Dea Bandung lagi nih. Oke, berarti kita panggil siapa nih? Oke, dari SMA Islam plus Az-Zikri. Jandra, silakan tunjukkan wujud aslimu Jandra untuk menjawab soal nomor 25. Izin berbicara, Kak. Boleh tentunya. Dea merupakan seorang yang berasal dari Bandung. Suatu hari, ia Bandung. pergi ke Yogyakarta untuk liburan. Iya. Berdasarkan pernyataan tersebut, hal benar berkaitan dengan bahasa negara yang dilakukan oleh Dea adalah Oke, bahasa negara. Berarti bahasa Indonesia dong ya. Tapi lagi jalan-jalan ke Jogja nih konteksnya nih. A, Kak. Akak. Coba kita menawar baju untuk oleh-oleh menggunakan bahasa Indonesia. Awas ke Jogja jangan pakai bahasa Sunda ya. Nggak nyambung nanti. Oke. Jaka Sembung membawa oleh-oleh nanti ya. Gak nyambung bleh. Oke. Kita lihat yang B dulu deh, berdebat dengan, nggak boleh debat. Memesan makanan dari restoran Jawa menggunakan bahasa Sunda. Nggak boleh ah. Bertanya kepada turis asing menggunakan bahasa Sunda. Pusing mereka ya. Oke, very good, very well nantinya. Mengajak turis asing menaiki, enggak. Yes, jawaban yang relevan adalah jawaban yang A ya, karena ini menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oke, terima kasih sudah membantu menjawab. Kita lanjut di soal nomor 26. Cukup panjang juga. 26, Pasya. Ini salah satu vokalis band Ungu dulu nih. Oke. Kanara Pasya, silahkan tunjukkan wujud aslimu untuk menjawab soal nomor 26. Kanara ada? Oke, kalau Kanara tidak ada berarti siapa nih? Anggun. Silakan Anggun. Anggun SMA Taruna Garuda Bali. Tunjukkan wujud aslimu untuk menjawab soal 26.
Oke, anggun tidak ada ya, berarti tidak anggun. Lanjut, berarti SMA PGRI Dobo Esther Karam. Silahkan Esther, tunjukkan wujud aslimu untuk menjawab soal nomor 26. Iya, Kak, izin menjawab, Kak. Baik. Untuk Indonesia yang memiliki beragam bahasa daerah adalah dengan menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai pemerintah, bagaimana langkah yang paling tepat untuk melestarikan bahasa yang kita miliki tersebut? Oke, langkah untuk melestarikan bahasa yang kita miliki, bahasa Indonesia konteksnya ya. Oke, mana nih langkahnya ya? Adanya mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa daerah di setiap sekolah. Oke, ini oke juga. Mengharuskan penggunaan aplikasi berbahasa Indonesia dalam seluruh pengguna internet di Indonesia. Menyatukan bahasa Indonesia. Oke, ini ada kata kuncinya adalah memiliki beragam bahasa ya. Oke, jawabannya apa? A. Oke, yang A ya, yang relevan. Adanya mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa daerah di sekolah. Oke, betul. Kayak saya, bahasa Sunda ada ya di SMP, SMA. Di kalian mungkin di daerah masing-masing ada bahasa daerah untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran. Jadi langkah yang paling tepat untuk melestarikan bahasa yang dimiliki Indonesia adalah memastikan bahwa bahasa tersebut diajarkan dan dilestarikan di lingkungan sekolah ya. Jadi mencantumkan atau memasukkan kurikulum bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Terima kasih sudah membantu menjawab. Tapi saya penasaran dengan C, mendorong sastrawan daerah dan nasional untuk mengembangkan pengetahuan tentang bahasa daerah, mendorong sastrawan, melarang penggunaan bahasa asing, menghapus. Yes, oke, jawabannya A. Terima kasih telah membantu menjawab. Lanjut 27, silahkan ini dijawab oleh Rizky Rehandra. Tunjukkan wujud aslimu, Ki. Dari SMA mana, Ki? Ricky tidak ada merespon ya. Kita lanjut berarti dari Muhammad Zaidan Akbar. Silakan Akbar. Boleh ditunjukkan wujud aslimu 27. Di sebuah kota, seorang wartawan sedang menulis artikel investigasi tentang peningkatan harga kebutuhan pokok. Dalam artikelnya, ia mencantumkan data statistik yang menunjukkan kenaikan harga secara signifikan. Bagaimana dampak penggunaan data statistik dalam artikel ini terhadap kepercayaan pembaca? Oke, penggunaan data statistik dalam artikel terhadap kepercayaan pembaca. Sebenarnya data itu ya memang sulit ya. Kalau misalkan kita berintegritas pasti menunjukkan data yang terpercaya, data yang asli, nggak diutak-atik, nggak dimanipulasi. Silakan, bagaimana dampak penggunaan data statistik dalam artikel tersebut terhadap kepercayaan? B, Kak. B, penggunaan data statistik dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kebenaran artikel. Ya, artikel itu akan kuat kalau misalkan ada angka statistik ya. Saya ketika membuat penelitian juga memang harus menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, dan lain sebagainya. Memang itu memperkuat trust kita terhadap kebenaran informasi yang ada ya. Oke, kalau yang A, pembaca akan meragukan. Enggak, data statistik tidak berpengaruh. Enggak, artikel tidak memerlukan. Butuh dong. Pembaca akan menghilangkan minat. Enggak. Yes, relevan sekali. Jawaban yang 27 adalah yang B ya. Terima kasih sudah membantu menjawab. Lanjut di soal nomor 28. Panjang juga. Ini silahkan dijawab oleh Wakil Presiden. Ayo, siapa coba? Dijawab oleh Wakil Presiden dari SMA 1 Bau-Bau. Tunjukkan wujudmu, Pak Wakil. Ya ada respon. Ada nggak? Permisi izin menjawab, Kak. Silahkan tunjukkan wujud aslimu. Boleh, Gibran ya. Seorang linguis mengemukakan bahwa pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa utama di semua sektor pemerintahan dan pendidikan dapat merugikan keberagaman bahasa di negara tersebut. Bagaimana Anda menilai pandangan tersebut dalam konteks pelestarian identitas bahasa nasional? Oke, bagaimana menilai pandangan tersebut? Oke, bahasa Inggris ya sebagai bahasa semua sektor. Merugikan bahasa negara tersebut katanya. Ya mungkin terlalu banyak menggunakan bahasa internasional sehingga menghilangkan bahasa lokal yang ada. Jadi gimana pandangannya? Kalau pendapat saya B, Kak. B, penggunaan bahasa Inggris dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing global dan mengakomodasi berbagai kelompok etnis di negara tersebut. Oke, ini baik juga.
Tapi saya periksa yang A setuju karena penggunaan bahasa Inggris dapat menyebabkan pengabaian terhadap bahasa nasional dan merusak keberagaman budaya. Seorang linguis mengupakan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di semua sektor dapat merugikan keberagaman bahasa. Oke, asalkan penggunaan bahasa Inggris tetap diatur dan terbatas dengan tentu seperti bahasa internasional. Setiap bahasa termasuk bahasa Inggris memiliki hak untuk berkembang diakui, namun tidak bisa disimpulkan. Oke, ini cukup menarik nih, cukup opsinya agak bernilai juga berbobot. Yang B, penggunaan bahasa Inggris menjadi solusi peningkat daya saing, keuangan berbagai kelompok di atas negara. Oke, tapi akan menghilangkan nilai sebetulnya, ya. Gini, sebetulnya seharusnya kayak gini sih. Eh, Tahu nggak teman-teman kalau di Jepang itu beberapa daerah dia nggak mau pakai bahasa Inggris. Ada yang tahu? Dia ingin mengabadikan dan tidak mau menghilangkan bahasa-bahasa daerahnya, gitu ya. Itu di Jepang ada tuh. Jadi mereka ya yang harus mengikuti kita gitu bahasanya. Jadi menggunakan bahasa Jepang ya, bukan bahasa Inggris gitu loh. Ini cukup menarik. Saya antara A dan B. Kalau teman-teman pilih yang mana kebanyakan? Aku sih D, Kak. Kalau aku D, sih D. yang D ya. Bebek. Setiap D. ada yang bebek, ada yang dodol ya. D, setiap bahasa termasuk bahasa Inggris memiliki hak untuk berkembang dan diakui. Namun perlindungan terhadap bahasa Indonesia tetap penting. Oke, ini yang D sangat menjunjung ya internasional pengembangan dan tidak menghilangkan nilai-nilai yang sangat penting. Jadi dijaga ya. Bahasa Indonesia tetap penting perlindungan. Oke. Ini kayaknya saya 50-50 deh ya. Berarti A, B, D. Voting aja. Yang banyak yang mana, teman-teman? Ini pandangan D. soalnya ya. Dodo. Bebek. Dodo. D, Kak. Karena kolaborasi. Oke, oke. Ternyata banyak memilih yang D. Oke, kalau begitu dalam pandangan ini ya, kalau pandangan itu memang perspektifnya luas ya. Oke, jadi Oke, saya sepakat mengikuti yang banyak. Jawaban yang D adalah jawaban yang relevan. Setiap bahasa, termasuk bahasa Inggris, memiliki hak untuk berkembang dan diakui, namun perlindungan terhadap bahasa nasional tetap sangat penting. Oke, jadi tidak menghilangkan bahasa-bahasa lokal ya. Jadi kita juga harus bisa memiliki kemampuan global sehingga bisa bersaing secara internasional, teman-teman. Baik, terima kasih sudah membantu menjawab nomor 28. Kita lanjut di soal 29. 29 nih panjang juga nih. 29, silahkan. Silahkan ini dijawab oleh Ardi SMA 2 Blitar. Silahkan Ardi. Tunjukkan wujud aslimu di. Izin menjawab, Kak. Boleh, oke. Seorang aktivis bahasa mengemukakan bahwa pemerintah seharusnya memberikan status resmi hanya pada satu bahasa nasional di negara tersebut untuk memperkuat identitas nasional. Bagaimana Anda menilai pandangan tersebut dalam konteks pelestarian keberagaman bahasa dan keadilan sosial? Oke, harus meresmikan satu bahasa untuk memperkuat identitas, tapi juga harus melestarikan konteks pelestarian keberagaman bahasa dan keadilan sosial. Oke, silahkan, mana yang relevan? Yang A setuju karena memberikan status resmi pada bahasa dan memperkuat identitas nasional. Yang B, pemerintah seharusnya memberikan status resmi pada lebih dari satu bahasa nasional untuk mencerminkan keberagaman. Oke, bahasa C asalkan nasional yang berikan bahasa nasionalitas. Oh, enggak, kalau yang C. D memberikan status resmi pada satu bahasa dapat memicu ketegangan antar kelompok bahasa. Oke, kalau multikultural ini memang rentan sekali ya. Kalau misalkan diakui satu, meskipun orang menerima ya, itu sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik, ketegangan, gesekan atas dari adanya keberagaman bahasa, teman-teman.
Jawaban mana yang paling relevan, teman-teman? Saya sudah melihat dari 5 pilihan ini. Kalau saya lebih ke poin B, ya. Opsi B ini sangat mencerminkan bahwa memberikan status resmi pada lebih dari satu bahasa dapat mencerminkan keberagaman masyarakat dan memastikan hak-hak setiap kelompok, setiap komunitas itu diakui dan dihargai, teman-teman. Oke, di jawaban yang relevan B ya, untuk soal nomor 29 ini. Baik, terima kasih telah membantu menjawab. Kita lanjut di soal terakhir. Soal terakhir, saya tidak akan menunjuk. Mungkin siapa yang ingin mencoba menjawab nomor terakhir. Oke, saya harapkan teman-teman menjadi seorang yang pemberani. Saya Kak, Siapa namanya dan dari sekolah mana? Sofia Kak dari Krida Nusantara. Oke, Sofia, silahkan tunjukkan wujud aslimu untuk nomor 30. Seorang aktivis bahasa berpendapat bahwa penggunaan bahasa negara sebagai medium utama dalam komunikasi sehari-hari di berbagai sektor dapat menjadi kunci untuk memperkuat identitas budaya dan memperkokoh kesatuan nasional. Bagaimana Anda menilai pandangan tersebut dalam konteks keberlanjutan bahasa negara? Oke, pandangan lagi ya, lagi-lagi pandangan ya, memperkuat identitas budaya dan memperkokoh kesatuan bangsa, kesatuan nasional. Oke, bagaimana pandangan Sofa ya tadi ya? Sofia Kak. Sofia, oke. Setuju karena penggunaan bahasa negara dapat memperkaya identitas bahasa negara, memperkaya identitas budaya dan memperkuat rasa persatuan. Yang A ya Kak. Oke, ini juga narasinya sangat positif. Coba kita lihat yang B. Penggunaan bahasa negara sebaiknya dikombinasikan dengan penggunaan bahasa internasional untuk memudahkan transaksi global dan perkayaan budaya. Ini kan komunikasi sehari-hari ya, ini ya konteksnya ya, dalam komunikasi sehari-hari. Oke, kalau yang B itu internasional, global. Yang C, selama bahasa negara tetap diajarkan di apresiasi, penggunaan bahasa asing dalam sektor tertentu dapat meningkatkan keberagaman perluas cakupan komunikasi. Selama bahasa negara tetap diajarkan di apresiasi. Oke, ini narasinya kurang pas. D, setiap individu memiliki hak untuk memilih bahasa komunikasi mereka dan melindungi terhadap bangsa. Bahasa daerah, bahasa negara harus diimbangi dengan pengakuan hak individu untuk menggunakan. Tidak disimpulkan. Yes, kalau saya melihat pandangan yang pas adalah pandangan yang setuju ya dengan ini ya, sebagai kunci untuk memperkuat identitas dan memperkokoh kesatuan bangsa ataupun nasional. Jadi penggunaan bahasa daerah, bahasa negara ya maksudnya, bahasa daerah negara di berbagai sektor dapat memperkaya identitas budaya sebetulnya, memperkaya identitas budaya dan memperkokoh kesatuan nasional, sehingga keberlanjutan bahasa negara menjadi penting dan mempertahankan kekayaan budaya lokal yang ada, teman-teman. Oke, baik. Jawaban yang 30 adalah A, teman-teman. Ini adalah akhir dari soal TWK di level 3 ini. Baik, kita berakhir lebih cepat ternyata, teman-teman ya. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau di-sharekan untuk pertemuan malam ini? Saya rasa untuk tipe soal ini lebih banyak di kalimat-kalimat narasi, pandangan-pandangan, nilai nasional, nilai integritas ya. Dan saya berharap soalnya itu ya kebanyakan yang model kayak gini. Ternyata tidak terlalu big problem sekali untuk kita selesaikan. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai saat ini? Kak, saya izin tidak on cam sama audio. Oke, Zidan tidak apa-apa. Aman, Kak. Aman ya? Oke, di malam Jumat ini. Besok teman-teman tanggal merah. Tanggal merah. Kalau yang Sabtunya libur, biasanya libur panjang tuh. Ya, setelah Lebaran. Jumat merah, Sabtu merah, termasuk Minggu. 3 hari itu libur panjang. Baik teman-teman, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini karena di sana sudah bersama orang lain ya. Semoga bermanfaat untuk pertemuan malam ini. Kalau tidak pertanyaan, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman. Tetap semangat. Semoga sukses. Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih banyak, Terima Kak. kasih, Kak. Thank you, Kak Ismail. Baik, sama-sama. Kak. Thank you, thank you.